Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami percaya sungguh kepadamu Tuhan. Engkau harapan kami satu-satunya. Tidak ada kekuatan lain selain Engkau di dunia ini Tuhan. Tidak ada pengharapan yang sempurna selain di dalam Engkau Yesus. Engkaulah hidup kami ya Tuhan. Segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan karena kesempatan. Karena waktu yang Tuhan beri bagi kami semua. Kami bisa kembali ada di hari dan Tuhan mengucap syukur. Memuji nama Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Bahkan kami akan mendengar firman Tuhan. Bapa kami berdoa. Mari Engkau lawati kami semua. Urapan Tuhan turun di tempat ini di dalam nama Yesus. Urapan Allah juga turun buat mereka yang sementara mendengar menyaksikan program ini. Tuhan lawat mereka juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus yang besar melimpah kami semua. Dan mengurapi kami semua Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan, pengharapan, hikmat Tuhan akan menjadi bagian kami. Sehingga firman Tuhan akan menumbuhkan iman dan percaya kami kepadamu. Segala gangguan kuasa Islam bertukar apapun kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, menjamah kami semua. Sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan malam ini. Bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali kami bisa ada dalam program Kuis Jawaban di malam ini. Saya percaya semua kita dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Saya yakin kita semua terus dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Menghadapi berbagai macam persoalan hidup, pergumulan yang silih berganti. Namun kalau engkau ada malam ini, yakinlah bahwa karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan mencintai hidupmu, sehingga engkau masih ada malam ini. Haleluya, puji Tuhan. Satu ayat yang saya akan bacakan dalam surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Puji Tuhan. Efesus 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia ingin meyakinkan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang heran dan ajaib. Sehingga kita memang perlu berharap kepada Dia. Saudara yang kekasih ayat ini Paulus berkata supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ada keraguan mungkin. Ada kebimbangan mungkin yang ada di hati jemaat ini. Sehingga mereka belum bisa memahami Tuhan dalam hidup mereka. Saya pernah berkata kepada jemaat waktu lalu bahwa mari kita menikmati Tuhan di hidup kita Bapak Ibu. Kita nikmati Yesus di hidup kita. Kalau kita nikmati Yesus di hidup kita. Kalau kita rasakan Tuhan dalam hidup kita akan berubah. Hidup kita akan menjadi satu pribadi yang sangat-sangat berarti. Nah saudaraku yang kekasih, kenapa demikian? Karena Alkitab berkata ini supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Supaya kita bisa mengerti siapa Tuhan itu. Saudaraku yang kekasih, saya tidak tahu seberapa dalam Anda mengenal Tuhan. Tapi kalau pengenalan akan Tuhan cuma sekarang identitas Tuhan. Bahwa Tuhan dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati di kayu salib. Hari ketiga dia bangkit yang kita sebut Paskah. Kemudian naik ke surga dan sekarang duduk sebelah kanan Allah. Kalau cuma itu yang kita tahu. Saya mau katakan betapa dangkalnya pengetahuan kita akan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita betul-betul. Kita benar-benar dan sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus. Ini yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saudaraku yang kekasih, terkadang mata hati kita kabur, tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga bagi kita ketika kita ada alami pergumulan, ketika kita alami masalah, yang kita pandang masalah, yang kita lihat pergumulan, yang kita lihat adalah hal-hal yang sementara, yang kita lihat adalah hal-hal yang semu saya katakan. Padahal kita punya Tuhan yang kekal, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia memberikan kita pengharapan dan dalam pengharapan itu ada keselamatan. Saudaraku yang kekasih lihat, makanya dia ini bilang begini. Agar kamu mengerti
Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Saudara dan saya sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Saudara jadi orang Kristen itu karena Anda dipanggil oleh Tuhan. Saya mau beritahu bahwa kalau Anda orang Kristen telah dipanggil oleh Tuhan, saudara harus mampu mengerti, harus mampu memahami bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu luar biasa. Pengharapan di dalam Tuhan itu ajaib. Paulus bilang, supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Mengertikah saudara pengharapan apa yang kita dapat dalam Yesus yang sudah memanggil kita menjadi orang percaya? Anda mungkin sudah bahkan melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi jangan-jangan Anda belum pun mengerti pengharapan apa yang terdapat dalam Yesus yang Anda layani, yang Anda yakini, yang Anda percayai. Nah, ini penting bagi kita supaya kita betul memahami dan mengerti bahwa ada pengharapan di balik panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kekristenan itu, saya ulang-ulang berkata, kekristenan itu bukanlah rutinitas. Kekristenan itu bahkan saya berani berkata, saudaraku yang kasih, itu bukan apa yang kita percaya dalam agama kita, tidak. Tapi bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ini kekristenan. Artinya apa saudara? Kita mengerti ada pengharapan di dalam Yesus. Makanya Paulus bilang, supaya kita memahami betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku yang kasih, pengharapan yang paling hebat, pengharapan yang paling hakiki, pengharapan yang paling luar biasa kalau kita percaya kepada Yesus adalah apa? Keselamatan jiwa kita. Ini pengharapan yang paling dahsyat saudara. Tapi terkadang kita ketika kita alami pergumulan, kita hanya berharap Tuhan menolong saya dalam mengalami pergumulan. Tuhan menolong saya ketika saya sakit, menyembuhkan saya. Tuhan memberkati saya. Saudaraku yang kekasih, tidak hanya itu, kita harus memahami bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah bagaimana Dia membawa kita pada keselamatan kekal, pada keselamatan abadi. Ini yang harus kita pahami. Saudara, jadi pengharapan kita dalam Tuhan tidak hanya sekadar Dia mengatasi masalah kita. Dia tidak hanya sekadar menyembuhkan sakit kita. Tidak sekadar Dia hanya mengatasi masalah ekonomimu, rumah tanggamu, persoalan-persoalan lain di hidup saudara. Tidak. Tapi jauh lebih dari itu, jauh lebih besar, jauh lebih hebat itu adalah apa? Rancangan keselamatan. Rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Itulah makna dari sebuah harapan. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Maka ini Paulus bilang. Paulus berharap kepada jemaat Efesus supaya Tuhan menerangi hati mereka. Sehingga kekristenan mereka bukan kekristenan biasa. Sehingga percayanya mereka kepada Tuhan bukan sekedar percaya. Ada banyak orang Kristen memang. Tapi berapa banyak yang hanya sekedar percaya. Tapi tidak benar-benar mengalami pengalaman di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Saudara. Anda boleh rajin beribadah, Anda boleh rajin bergereja, tapi kalau tidak mengerti dan memahami pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu yang sebenarnya, maka kita belum bisa menjangkau Tuhan lebih dalam. Ini yang kita harus pikirkan. Itu sebabnya malam ini saya beritahu bahwa Tuhan inginkan supaya kekristenan kita adalah kekristenan yang merasakan dan menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Daud pernah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap dan lihat, rasakan Allah, nikmati Tuhan. Saudara, kita betul-betul merasakan Tuhan di hidup kita, menikmati Tuhan di hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalaminya kalau kekristenan kita kekristenan rutinitas. Kita akan tidak pernah mengalaminya kalau kekristenan kita kekristenan di kulit. Kita tidak akan pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu kalau pengenalan kita akan Tuhan cuma sampai di identitas Tuhan. Tidak. Tapi kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, di sanalah kita akan merasakan, mengecap semua kebaikan Tuhan. Makanya Paulus bilang yang kau kehendaki adalah mengenal Dia. Mengenal kuasa dan penderitaannya di kayu salib. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihat baik-baik ayat ini berkata, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Luar biasa. Betapa kayanya kemuliaan. Jadi sebetulnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan yang sudah hidup dalam Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang sudah lahir baru, saya mau beritahu malam ini bahwa ada kekayaan yang besar yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Dan kekayaan itu adalah bukan kekayaan materi, tidak. Konteks ayat ini bukan kekayaan materi, tapi ini bicara kekayaan keselamatan.
Ini bicara pengharapan kehidupan di dalam sorga. Saudaraku yang kekasih, ini yang kita harus pahami. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi kekristenan itu kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan. Bukan melulu bicara berkat jasmani. Tapi jangan abaikan kekekalan. Jangan abaikan keselamatan. Jangan Anda terlalu fokus pada hal-hal materi. Jangan Anda terlalu fokus pada berkat-berkat jasmani. Sehingga Anda lupa berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekekalan, berkat-berkat sorga yang sebetulnya itu jauh lebih berharga, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari sekedar kekayaan materi. Saudaraku yang kekasih, tapi banyak orang salah kaprah hari-hari ini. Ikut Tuhan, oh nanti kalau saya ikut Tuhan supaya usaha saya diberkati. Kalau saya ikut Tuhan maka bisnis saya akan diberkati, karir saya akan naik. Tidak salah, itu betul. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti pengharapan yang sebenarnya dalam Tuhan. Lewat panggilannya bagi kita itu apa, saudara? Kekayaan kemuliaan. Haleluya. Kekayaan kemuliaan, ini luar biasa. Kekayaan kemuliaan ini bagian yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Alkitab berkata, bagi orang-orang kudus. Saudara yang kekasih, garis bawahi ini, bagi orang-orang kudus. Anda berkata mungkin, waduh saya tidak kudus, berarti bukan untuk bagian saya itu. Kata kudus di sini saudara memiliki pengertian bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menerima kekayaan kemuliaan. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Orang-orang yang sudah lahir baru dan hidup baru dalam Tuhan. Itulah yang disebut dengan orang-orang kudus. Nah saudaraku yang kekasih, maka itu saya mau katakan malam ini bahwa marilah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengalami pengalaman kelahiran baru. Supaya kita masuk pada kategori orang-orang kudus. Sebab hanya bagi mereka lah berkat ini akan diberikan. Sebab hanya bagi mereka lah kekayaan kemuliaan ini ditentukan oleh Tuhan. Jadi kekristenan kita bukan kekristenan rutinitas. Bukan kekristenan biasa-biasa saja. Tidak saudara. Benar-benar kita mengalami pengalaman kelahiran baru. Benar-benar kita mengalami pengalaman jumpa dengan Tuhan. Kalau saudara jumpa dengan Tuhan, saya jamin 100%. Hidupmu berubah. Anda akan lihat kemenangan yang besar. Kemuliaan Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Dan tidak hanya itu saudara. Keselamatan yang luar biasa ini telah menjadi bagian hidupmu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami ini. Betapa kayanya kemuliaan. Kekayaan kemuliaan Tuhan mau berikan kepada kita. Yang sungguh-sungguh percaya. Yang sungguh-sungguh mau hidup kudus di depan Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau bertobat. Yang sungguh-sungguh mau lahir baru. Yang sungguh-sungguh mau jadi anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kekristenan kita masih kekristenan bunglon, saudara, susah. Kita datang ke gereja kita jadi orang kudus. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang kacau, orang-orang najis, orang dursila, kita jadi najis, kita jadi nak beres. Bukan itu yang Tuhan mau. Harus ada betul-betul perubahan hidup kita. Harus ada pembaharuan hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita benar-benar memiliki pengharapan. Suatu kekayaan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, kekayaan kemuliaan ini, firman Tuhan berkata dia tersimpan di sorga untuk kita semua. Kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 1 saudara, ayatnya yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata begini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lihat, ini yang pertama, kita mengalami kelahiran baru. Di sini Petrus berkata, terpujilah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita. Melahirkan kita kembali. Artinya kita harus mengalami kelahiran baru Bapak Ibu. Kelahiran baru di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup lama kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Kita betul-betul terjadi pertobatan hidup kita. Sehingga seperti yang Tuhan katakan, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudaraku yang kekasih, kita telah dibangkitkan daripada kematian. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang hidup dalam kefasikan dan kekafiran. Itu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Nah, kita sudah bangkit dari antara sana. Kita tidak mati lagi, tapi kita beroleh kehidupan. Maka itu kita berkata ayat ini, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Kenapa disebut penuh pengharapan? Kenapa saya katakan tadi juga supaya kita mengerti kekayaan kemuliaan. Di mana itu kekayaan kemuliaan? Apa itu kekayaan kemuliaan? Dan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 ini saudara, apa yang dimaksud dengan kekayaan kemuliaan? Apa yang dimaksud dengan hidup berpengharapan? Ayat 4 dia jawab, perhatikan ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, dari apa yang saya baca dalam Efesus tadi dan 1 Petrus ini, jawabannya di tempat dalam 1 Petrus pasal 1 ini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Inilah kehidupan pengharapan itu. Inilah yang Paulus katakan tadi kepada jemaat di Efesus, saudara. Aku mau supaya kamu terbuka mata hatimu, supaya kamu memahami, mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya untuk kita. Pengharapan apa itu? Dan ternyata pengharapan itu di sini jelaskan adalah kita akan terima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat binasa berarti harta kita di surga tidak dapat mati, saudara. Harta kita di surga tidak dapat cemar. Harta kita di surga tidak dapat layu. Saudaraku yang kekasih, kalau sesuatu yang ada di dunia ini, hartamu di dunia ini bisa hilang. Satu waktu bisa habis, bisa dicuri orang, bisa dirampok orang, bisa layu. Saudara, bisa cemar, bisa terkontaminasi. Tetapi harta di sorga, Alkitab katakan dia tersimpan. Yang dikatakan ini yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, ini luar biasa. Jadi pengharapan keselamatan itu adalah bagian penting dalam kekristenan kita. Kekayaan kemuliaan itu adalah harta yang tersimpan di sorga yang Tuhan memang sediakan bagi kita. Kenapa dia tersimpan dan tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat kotor, tidak dapat binasa? Karena di sorga yang jaga itu Tuhan. Saudara, orang saja punya simpanan di bank bisa hilang. Banyak sekarang simpanan dibobol sama orang-orang yang jago IT, saudara. Simpanannya bisa dibobol. Saya masih ingat ketika terjadi krisis moneter tahun 90-an itu, akhir 90-an. Banyak orang punya uang di bank itu habis. Saudaraku yang kekasih, dengan kata lain, semua simpanan kita di dunia ini tidak aman. Anda punya harta tidak aman. Anda punya mobil mewah satu waktu akan jadi tua. Anda punya rumah mewah satu waktu juga akan tua. Anda punya baju baru satu waktu juga akan tua. Umur aja bertambah jadi tua dari muda, saudara. Artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kekal adalah harta kita di sorga. Dia tersimpan, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Karena dia tersimpan di sorga. Dan yang menjaga itu adalah Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, ini yang kita harus pahami. Bahwa kita punya kekayaan kemuliaan yang Tuhan akan sediakan buat kita. Dan itu tersimpan di sorga. Maka saya mau katakan kepada kita malam ini, kalau kita punya harta ini di sana, kalau kita punya harta yang tersimpan yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, ngengat dan karat tidak bisa menghancurkannya, saudara. Apapun tidak akan menghancurkan harta kita di sorga. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan? Kenapa kita tidak tinggalkan kehidupan lama kita dan mulai datang kepada Tuhan? Tinggalkan kehidupan lamamu, mulai bertobat dan datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Jadilah orang Kristen yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu maksudnya. Bukan kita berleha-leha. Saudara yang kekasih, jangan lupa bahwa berkat itu banyak. Berkat jasmani ada, berkat kesehatan itu. Anda dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan engkau kemenangan, kelepasan, kelegaan, kekuatan, pengharapan. Tetapi itu cuma berkat selama kita ada di dunia. Ada berkat kekekalan, ini tujuan kita semua. Apa itu? Harta yang tersimpan di surga. Ini tujuan kita. Maka itu mari malam ini saya mau katakan, saya ajak kita semua yang sempat mendengar dan menyaksikan program ini, bahwa Tuhan mengasihimu siapapun Anda. Kalau Anda di lumpur dosa, malam ini saya mau katakan, keluar dari sana bertobat. Terima Yesus, percaya Yesus lahir baru. Anda ketemu Tuhan, Anda lihat keselamatan yang luar biasa. Kalau Anda lagi terpuruk, Anda lagi jatuh, Anda seperti susah untuk bangkit, saya mau katakan Yesus mengasihi Anda. Anda dikasihi dan cintai oleh Tuhan. Tuhan mau angkat engkau kembali. Asal engkau mau datang kepada Tuhan, buka hati dan katakan kepada Yesus, Tuhan ini aku. Aku mau datang kepadamu dengan sungguh
sungguh-sungguh. Aku mau bertobat. Aku mau datang dengan hatiku kepadamu. Saya yakin malam ini Tuhan akan menolong saudara. Saya percaya malam ini Tuhan mengasihi saudara dan dia akan membuat engkau berubah luar biasa. Ini tujuan kita Bapak Ibu. Kita jangan terlalu berkutat pada pergumulan. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang cari gereja, cari ibadah, cari masuk dalam satu persekutuan. Tujuannya berkat jasmani. Oh saudara, bukan Tuhan tidak mau kasih. Tuhan pasti berkati kita. Alkitab berkata cari lalu kerajaan Allah sehingga semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bicara berkat jasmani Bapak Ibu. Artinya kalau kita sudah cari Tuhan pasti akan berkati kita. Tapi itu bukan sasaran kita. Sasaran kita adalah bagaimana kita dipulihkan Tuhan sehingga kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk menerima harta di kekekalan ini. Karena ayat ini bilang jelas, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Siapa kamu di sini? Ayat 5 dia bilang, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kamu di sini adalah orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Haleluya. Kitalah itu, kitalah orang-orang yang selama masih ada di dunia ini melewati banyak pergumulan. Tuhan jamin, Tuhan memelihara kita dengan kekuatannya. Tuhan menjaga kita dengan kekuatannya. Tuhan memproteksi kita dengan kekuatannya. Tuhan memberkati kita dengan kekuatannya. Karena ayat ini bilang, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan zaman akhir. Saudaraku yang kekasih, ini yang luar biasa. Ternyata Allah memelihara kita yang punya iman. Maka saya mengatakan kepada kita malam ini, berimanlah kepada Tuhan. Kalau Anda tidak punya iman, bagaimana Anda bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Dan Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman. Bagaimana Anda punya iman kalau Anda tidak pernah dengar firman? Bagaimana mau dengar firman Anda tidak ke gereja? Bagaimana Anda mau ke gereja kalau Anda tidak mau sama sekali? Maka saya mau katakan malam hari ini, carilah Tuhan. Dengarlah firman-Nya. Kalau kita dengar firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Dan ayat ini bilang, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Jangan lupa, kalau kita ada malam ini dan karena engkau punya iman, kita dipelihara oleh Tuhan karena iman kita. Ada kekuatan Allah yang memelihara kita. Ada kekuatan Allah yang menjaga kita karena iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Malam ini terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengatasi masalah saudara. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk menyembuhkan sakit saudara. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberikan engkau kelegaan, kemenangan atas masalah-masalah pergumulan Anda. Kenapa saya katakan terlalu kecil saudara? Karena Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib. Darahnya dicurahkan di sana untuk memberikan kita kebebasan. Untuk memberikan kita kemerdekaan di dalam Tuhan. Artinya apa saudara? Setiap masalah kita sangat-sangat bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan besar, sudahkah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Sudahkah kita lahir baru? Sudahkah kita bertobat sungguh-sungguh? Sudahkah kita menjadi anak Tuhan yang benar? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Kalau belum, ini pertanyaan besar buat kita. Bagaimana mungkin kita akan menghadapi kekekalan? Bagaimana mungkin kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga? Tidak mungkin saudara. Untuk bisa mendapatkan harta yang tersimpan di sorga ini, yang tidak dapat binasa oleh apapun, maka jalan satu-satunya kita hidup dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Daud berkata, kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah Tuhan. Jadi kekristenan bukan kekristenan rutinitas, tidak, tapi benar-benar Anda dekati Tuhan, Anda dekat dengan Tuhan, merasakan Tuhan tiap hari, mengalami Tuhan tiap hari, sehingga pengalamanmu menjadi pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Malam ini Bapak Ibu berkati Tuhan, siapapun saudara. Kalau Anda tidak mengerti, kalau mata hatimu belum diterangi oleh firman Tuhan, saya mau katakan, buka hatimu. Biar firman Tuhan menerangi hatimu. Supaya engkau bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya untuk saudara. Pengharapan itu adalah keselamatan kekal, keselamatan abadi yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua yang mau sungguh-sungguh, yang mau percaya, yang mau taat, dan yang mau takut akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu berkati Tuhan, malam ini saya yakin kalau kita buka hati untuk Dia, masalahmu sangat kecil untuk Tuhan mau selesaikan. Pertanyaan besar,
Sudahkah engkau buka hati untuk Tuhan? Sudahkah engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan? Sudahkah engkau lahir baru? Sudahkah engkau mengalami pertobatan di hidup Anda? Kalau belum, malam ini saya mau katakan, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus jamah hatimu. Biarkan engkau dijamah. Biarkan engkau tersungkur di hadapan hadirannya. Dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga engkau akan melihat Tuhan, merasakan Tuhan. Dan bahkan mengalami Tuhan di hidup saudara. Haleluya. Malam ini berapa banyak dari Anda ingin mengalami Tuhan, ingin merasakan hadirat Tuhan, ingin merasakan kuasa Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita berkata, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan rasakan betapa hebat, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang akan bekerja di setiap hati kita. Kalau engkau percaya kepada kuasa itu akan menjamah engkau dan akan memulihkan engkau. Kalau engkau percaya kepada kuasa itu akan memberkati hidupmu, kuasa itu akan memulihkan Anda. Dan saya yakin saudara, tidak hanya hidupmu saudara, tidak hanya kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau imanmu diubahkan oleh Tuhan, kalau hatimu diubahkan oleh Tuhan, kalau engkau jadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, beriman sungguh-sungguh, maka saya yakin firman Tuhan berkata, roti airmu diberkati Tuhan. Artinya apa? Kehidupan jasmanimu diberkati Tuhan, usahamu akan dibukai Tuhan luar biasa. Engkau akan naik dan bukan turun, kata firman Tuhan. Yang sakit-sakit bisa sembuh, apapun penyakitnya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Satu hal malam ini, mari buka hati untuk Dia, biar kuasa Tuhan bekerja dan menaungi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu, berkati Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara. Anda yang rindu dijamah malam ini, mungkin engkau ingin dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, mungkin di hatimu engkau berkata, Pak Pendeta, saya ini orang berdosa, saya ini jauh dari kehidupan yang benar di depan Tuhan. Saya rindu dijamah Tuhan. Malam ini angkat tangan saudara. Yang ada masalah angkat tangan juga, bahkan yang sakit juga angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Yang jatuh angkat tangan, Tuhan angkat engkau kembali. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara. Kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Hamba doa dari tempat ini buat mereka yang tangannya terangkat, yang rindu dijamah oleh Tuhan, yang rindu dilawat dari Tuhan, yang kau jamah di dalam nama Yesus, yang rindu jumpa Tuhan, yang rindu merasakan dan mengalami Tuhan di hidupnya. Tuhan jamah dalam nama Yesus, terangi hati mereka Tuhan, supaya mereka mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, dalam panggilanmu kepada mereka. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka buka hati untuk Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, dan mereka dipulihkan, didubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan menjamah mereka Tuhan. Yang sakit engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang Tuhan susah Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan, persoalan, masalah, peperangan iman, Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang jatuh Tuhan angkat kembali, biar mereka bersorak dalam Tuhan. Kami percaya kuasa darah anak domba Allah turun mengalir, memenuhi mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama buat selamanya. Kami percaya semua kami yang mendengar Tuhan khotbah ini, semua kami yang sudah berdoa, semua dijamah dan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, berkati Tuhan. Percaya Tuhan jamah saudara, percayalah berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita semua. Kita akan jumpa di program yang sama di minggu depan. Tetap yakin bersama Tuhan kita beroleh kemenangan. Puji Tuhan. Shalom.